Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat rebahan semuanya. Nah, di pertemuan kita yang pertama kemarin kita sudah membahas bagaimana berwirausaha itu membangun keberanian untuk melakukan sesuatu. Nah, orientasinya adalah profit ataupun kebermanfaatan kepada masyarakat. Jadi jelas kuncinya wirausaha itu berani untuk melakukan sesuatu yang orientasinya profit ataupun kebermanfaatan kepada masyarakat. Nah, itu perlu tahapan-tahapan. Di mana tahapan yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Nah, itu bisa dengan pengembangan tahapan-tahapan dalam berwirausaha itu bisa dalam bentuk pengembangan produk baru, akuisisi, franchise, mempertahankan produk ataupun mengembangkan produk. Nah, dari situ baseline-nya ditata, apakah perencanaannya sudah matang atau belum, organisasi, kemudian aktualisasi, kontrol sampai kepada evaluasi, dan mempertimbangkan efek-efek yang ada. Nah, kalau kita ngomongin tahapan-tahapan itu, maka kemudian mulai dari rencana sampai kepada evaluasi, kemudian kita tinggal milih apakah kita harus mengembangkan produk baru, kita akuisisi, atau kemudian ada franchise atau mempertahankan dan mengembangkan produk baru itu. Nah, franchising itu sama dengan waralaba, di mana di situ ada perikatan dalam hak ataupun menggunakan karya intelektual, jasa atau produk tertentu dengan jangka waktu dan area tertentu dengan kebebasan penggunaan merek, sistem dan juga prosedur-prosedur tergantung kesepakatannya. Nah, penemunya ini kan Isaac Singer dengan waralaba mesin jahit Singer yang kemudian diikuti oleh Coca-Cola dan General Motors Industry di tahun 1850 di Amerika Serikat. Nah, umumnya ongkos untuk waralaba ini, ongkosnya untuk franchise ini antara 10 juta sampai 1 miliar. Dan ada ongkos royalti yang diteramakan yaitu 5 sampai 15% per bulan, lagi-lagi sesuai dengan kesepakatan atau kontraktual yang disepakati bersama. Nah, kita juga harus memahami bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami. Kaitan berbisnis sambil belajar. Kaitan berbisnis sambil belajar. Nah, berbisnis sambil belajar ini kita yang menjadi titik kunci adalah pengembangan sosiopreneur juga. Jadi bagaimana bisnis dalam belajar ini tidak semata mengambil profit, tetapi sosio enterprise-nya itu terasa, yaitu kebermanfaatan bagi masyarakat, bagi orang di sekitar kita itu lebih besar. Jadi ada formula baru di situ. Sosiopreneur. Jadi di otak kita itu nggak hanya duit, tetapi ada formula baru yang memberi dampak manfaat besar bagi masyarakat. Nah, dalam berbisnis sambil belajar ini terutama bagi mahasiswa, maka kuncinya itu bagaimana kita membangun kesuksesan hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Kuncinya di situ dulu. Bagaimana kemudian hari ini itu bisa lebih baik dari hari kemarin. Sederhananya kalau hari ini kita bisa nabung 100 rupiah, maka besok akan lebih baik kalau kita bisa menabung uang 150 rupiah atau 200 rupiah. Jadi kata sederhananya adalah sukses itu jika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka kemudian kehidupan ini kan terus berjalan. Maka mahasiswa harus banyak belajar dan praktik di situ. Nah, disinilah pentingnya bisnis itu untuk dikembangkan sebagai modal yang akan terus berjalan. Jadi nggak kayak lilin
kita dapat uang kita habis, dapat uang kita habis, enggak. Tapi kita dapat uang itu digunakan modal dan modal itu terus berjalan, kita dapat biaya dari situ. Maka berbisnis sambil belajar ini sedikit-sedikit level kita meningkat seperti naik tangga. Jadi enggak perlu terburu-buru, dinikmati tetapi dengan konsep yang matang. Sehingga kemudian target mahasiswa itu juga jelas. Bahwa targetnya itu ada 3. Oke, targetnya ada 3. Tadi kita sudah dapat kuncinya, yaitu kita harus lebih baik dari hari kemarin. Itu kuncinya, nabung dikit-dikit dengan target 3 hal. Target 3 hal itu lulus tepat waktu, peluang beasiswa S2, dan yang ketiga itu bisnis berjalan dengan baik. Jadi ada 3 hal. 1, bagaimana bisa lulus tepat waktu. 2, dapat peluang beasiswa S2. Dan yang ketiga, bisnis berjalan dengan baik. Jadi 3 hal itu sederhana. Nah, selama 4-5 tahun itu diterapkan dengan baik, ada kuncinya. Teman-teman punya prediksi-prediksi, teman-teman jalankan dengan baik, insya Allah itu bukan hal yang sulit. Nah, kemudian strategi sebagai student entrepreneur itu bagaimana ada penetapan target. Tadi kita sudah ngomongin 3 target. Kemudian kita ngomongin skill produktif. Skill produktif itu enggak harus kita bisa bikin menara Eiffel, enggak harus seperti itu. Kita bisa bikin menara Pisa atau Candi Borobudur, enggak harus seperti itu. Skill produktif itu bisa muncul jika tiap hari atau minggu kita menghasilkan apa. Jadi tiap hari, tiap minggu kita bisa menghasilkan apa. Yang suka nulis kita bikin tulisan apa yang menarik. Yang suka konten video kita bikin konten video apa yang kemudian bisa menarik. Yang ingin langsung terjun ke bisnis, orientasinya profit, kita bikin apa, produk apa yang bisa dinikmati orang, dibeli orang. Yang dia bisa hemat untuk menabung, dia tiap hari nabung berapa, tiap minggu berapa, ada peningkatan enggak. Nah, ini namanya skill produktif. Jadi ada 3 target tadi, ada skill produktif, kemauan belajar, kemampuan melihat peluang. Kemampuan melihat peluang ini penting. Sederhananya gini, kalau teman-teman ke petani itu beli alpukat itu harga 3.000, alpukat harga 3.000 di petani, teman-teman jual di pasar atau teman-teman jual di jalan, stand di jalan seperti itu, teman-teman bisa jual harga 6.000. Udah harganya udah naik 3.000 rupiah. Itu namanya kemampuan melihat peluang. Atau alpukat harga 3.000, teman-teman bikin jus. Dibikin jus sudah jadi 10.000, dapat jadi 6.000. Nah, ini kemampuan melihat peluang, juga komunikasi marketing, kemampuan menjual itu juga penting. Nah, maka teman-teman setelah tahu targetnya, teman-teman bangun skill, teman-teman jago berkomunikasi, teman-teman juga pandai melihat peluang, kemauan belajar tinggi, maka teman-teman harus memetakan tipe mana, masuk tipe mana teman-teman itu dalam bergelut mengejar target menjadi seorang wirausahawan. Nah, berwirausaha menjadi sangat diminati karena kemudahan dan ekspresi bebas seseorang dalam mengejar kebutuhannya. Ada ekspresi bebas dibanding dengan menjadi dokter, pilot, dosen, guru, dan lain-lain, masih terikat. Tapi berwirausaha itu bebas dalam mengejar kebutuhannya. Nah, tipenya ada macam-macam. Apakah teman-teman itu tergolong tipe yang retail? 1, retail, ya. Jualan eceran dari distributor ke konsumen, sehingga banyak minimarket di Indonesia yang omsetnya itu 50 triliun per tahunnya. 1, retail. Yang kedua, apakah bisnis digital, model startup, menggunakan internet sebagai media utama? Contoh, Kaskus sebagai forum digital mulai merambah juga ke bisnis.
Nah, tadi ada retail, yang kedua ada bisnis digital, yang ketiga atau teman-teman bergerak di industri kreatif. Industri kalau saya dulu mempraktekkan itu tong sampah dari ban bekas. Nah, itu saya dulu pernah mempraktekkan. Atau sejenis kain jadi baju, nah macam-macam. Banyak industri kreatif yang bisa dikembangkan. Nah, itu tipe wirausaha. Nah, ada juga tipe-tipe yang lain. Tipe-tipe yang lain di dunia usaha. Itu dari referensi lain ada 3 tadi. Kalau di referensi yang lain pun ada banyak, ada 9. Nah, ada 9 ini ada advisor atau penasehat. Konsultan yang dipercayai banyak orang untuk mengisi pelatihan, pendidikan, pengalaman mereka yang mereka dapatkan di bidang konsultan. Advisor ya, penasehat. Konsultan mendapat uang dari jasa mereka memberikan saran ataupun mencarikan solusi-solusi bagi klien-klien. Itu juga sejenis wirausaha. Jadi teman-teman jadi penasehat, advisor, teman-teman jadi konsultan. Itu nggak apa-apa. Tinggal passionnya di mana, teman-teman passionnya di mana. Yang kedua organisator, teman-teman itu organisator. Jadi IO, wedding IO. Jadi bagaimana teman-teman harus mengatur jalannya sebuah bisnis, pameran lukisan, pameran mobil, wedding, dan seterusnya. Organisator. Kemudian teman-teman bisa juga passionnya di kreator. Teman-teman bisa membangun bisnis di mana kreativitas itu ada. Membuat barang atau jasa baru yang sebelumnya itu nggak ada. Contoh dulu nggak ada cucian motor, rame ada cucian motor sekarang. Dulu nggak ada laundry, sekarang rame ada laundry. Nah teman-teman kreator, kira-kira kebutuhan masyarakat itu apa, teman-teman temukan. Nah teman-teman bikin tuh, create wirausaha baru. Kemudian yang keempat ada caretaker, pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan. Salah satu contoh di mana mampu bisnis itu dijalankan dengan sikap yang sabar, tekun, dan istiqomah. Nah ini caretaker, pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan. Nah, di mana harus mampu mengembangkan sebuah bisnis. Kira-kira kalau kita nanam belimbing ini, agar belimbing organik ini dengan kimia bedanya gimana? Teman-teman harus neliti itu. Jaraknya itu gimana? Nah itu teman-teman harus neliti itu. Nah yang kemudian yang kelima bisa jadi komunikator, memberikan informasi yang kuat seperti sales dan lain-lainnya. Menjadi entertainer, aktor dan penyanyi, memberikan hiburan. Menjadi investor, di mana investor ini memberikan saham, uang dalam bentuk bisa properti atau kemudian bisa dalam bentuk yang lain. Nah kemudian yang ke-8 ada seller tipe, di mana keahlian dalam menjual apapun. Jadi kemampuannya menjual. Misal ya asuransi. Yang ke-9 ada engineer, di mana pengusaha yang memiliki keahlian di bidang teknik. Bisa juga dalam bentuk otomotif dan lain sebagainya. Nah teman-teman Q&A-nya itu yaitu teman-teman sekarang kira-kira saat ini teman-teman masuk golongan tipe yang mana, atau ada tipe yang lain di benak teman-teman, di pikiran teman-teman. Oh teman-teman tergolong tidak masuk di tipe-tipe itu, tapi ada tipe yang lain. Nah teman-teman deskripsikan di kolom komentar di channel itu ya. Oke, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman silahkan nanti menulis kira-kira tipe mana dari teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman deskripsikan kira-kira bagaimana saat ini, yang ingin dibangun seperti apa, baik itu sudah berjalan atau belum. Oke, terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.